Bismillah buat teman-teman yang nyari tablet tapi bosan yang RAM-nya 4 GB, tonton video ini ya. Saya mau unboxing tablet jajanan saya dari brand yang udah lumayan terkenal. Tapi memang belakangan ini fokusnya jualan laptop ya, Lenovo. Lenovo sejak Motorola masuk kayaknya mulai bergairah lagi jualan tablet ya. Seperti ini kemasannya Lenovo IdeaTab 11 inci. Kalau teman-teman simak speknya, sebetulnya mirip banget ya sama Motorola MotoPad 60 Neo. Jadi pakai MediaTek Dimensity 6300, tapi ini Wi-Fi only, nggak 5G ya, walaupun Dimensity. Dan sudah include dengan Lenovo Pen, bukan Moto Pen, dan juga keyboard case-nya. Ini layarnya resolusinya tinggi, 2.5K, ada AI-nya, kemudian refresh rate-nya 90 Hz. Baterainya lumayan besar, nanti kita cek berapa, saya munculin spek lengkapnya juga deh ya. Kemudian octa-core prosesor ini D6300, support folio keyboard sudah dapat, dan untuk audionya by Dolby Atmos ya. Ada dua pilihan warna, yang grey dan polar blue. Yang lucu malah yang impornya PT Motorola Mobility Indonesia ya. Jadi memang Motorola itu kan sempat dijual ke Google, kemudian dijual lagi ke Lenovo. Masih punya Lenovo berarti saat ini ya statusnya. Dan dia sudah certified dari TÜV Rheinland untuk low blue light, hardware solution, dan flicker free buat layarnya. Kita lihat isi di dalam paket penjualannya sekarang. Teng. Partisi bawah langsung tabletnya. Oke. Yang partisi atas barusan nggak gejelik, rada jatuh. Kita lihat yang partisi atas dulu ya. Untuk level harga sekarang 3999 sih ini udah lumayan banget karena dapat dengan keyboard dan juga pennya. Ini dia isi di partisi atas ternyata adalah flip case yang ada keyboardnya dan ada slot buat pennya juga. Sekarang kita angkat dulu tabletnya. Kemudian di bawahnya ada kartu garansi Lenovo seperti ini. Kemudian di sini kita dapat kabel data, kabel charging Type C to Type C kah? Oh enggak, Type A to Type C ya. Jadi ujung satunya masih Type A. Dengan kepala charger berapa watt yang kita dapat? 20 watt. Kemudian di partisi sebelah kiri ini ada pennya. Tidak dicas ya. Biasanya ini sudah cukup kuat dipakai rada lama. Oke, kemudian kita akan dapat quick start guide dan safety and warranty guide. Kemudian di bawahnya dapat ejector ya. Pin ejector seperti ini. Mungkin ada slot micro SD-nya berarti. Dan yes, kalau ngelihat keterangan di sini sih ada slot kartu buat micro SD harusnya. Saya tadi lupa infoin kalau yang saya beli ini varian storage 128 GB. Ada varian 256 GB juga, harganya 4, sekian, 4,7 kalau nggak salah. Nah ini desain belakangnya betul, sangat mirip dengan MotoPad 60 Neo. Bodinya full metal ya, walaupun dikasih aksen berbeda, ini bukan plastik, tetap metal semuanya. Paling yang plastik itu adalah di frame kameranya aja. Di sisi atas kita bisa lihat, kalau kita hadapkan layarnya ke arah kita, di pojok kiri atas ada volume up, volume down, ini mikrofon, dan ini slot kartunya ya. Segera kita keluarkan, harusnya sih hanya buat micro SD. Motorola kayaknya belum deh, belum bikin tabletnya di Indonesia ya. Kalau mau 4G kan harus TKDN, kalau di bawah 10 juta kemungkinan TKDN-nya harus hardware, dan harus dirakit di Indonesia artinya ya. Di sisi kiri ada dua set speaker grill, ada branding Dolby Atmos juga, dan ini tombol powernya. Di sisi kanan ada dua set speaker grill lagi, jadi quad speaker ya, stereo quad speaker, dan port Type-C-nya mepet ke bawah ya, nggak di tengah ya. Dan yes, masih ada jack audio 3,5 mm, posisinya di pojok kanan bawah. Inilah tablet yang layoutnya horizontal, menyamping seperti ini, dan di sisi bawah masih ada pogo pin magnetik buat koneksinya ke keyboard sepertinya ya. Selesai setup, kita langsung masuk ke home screen-nya. Kita lihat di bautnya, modelnya TB336FU, MediaTek Dimensity 6300, storage-nya terpakai 17 GB, jadi free-nya 111 GB, RAM-nya 8 GB, betul, Lenovo ZUI ya, 17.5, oh sudah Android 16, mantap. Dengan security update 5 April 2016. Kemudian kita akan cek kalau nambahin pen. Wis,
Sebetulnya tinggal kamu sentuhkan pennya ke layar, dia udah langsung pairing ya, dan langsung muncul menunya seperti itu, konteks menu dari si pennya, Lenovo Pen ini. Handwrite kita bisa nyalakan juga di semua text area, dan nanti convert ke teks ya. Kemudian swipe at the lower left corner, isi jot dari sini, seperti itu. Dan sekarang bisa kamu gambarin layarnya. Itu kayak bikin screenshot, lalu kamu coret-coret buat di-share nantinya ya. Kalau belum perlu, exit aja. Kalau right corner ini buat buka notes langsung. Kalau kamu mau bikin catatan tiba-tiba gitu, pas lagi nonton pengen bikin catatannya apa, langsung bisa ya. YouTube dan notes ya. Nonton sambil catat kayak gitu. Ini bahkan bisa di floating window juga. Kalau sambil ngitung-ngitung pas YouTubean juga bisa. Jadi 2 window yang di split tambah 1 floating window masih bisa, mantap banget. Sisanya untuk aplikasi bawaannya, apakah banyak bloatware? Ada WPS Office, nggak yang PC level, tapi sudah ada terinstall ya bloatware-nya. Ada MyScript Calculator buat coret-coret, hitung-hitung nanti bisa dihitung mungkin hasilnya berapa, tapi jauhkan dari anak-anak yang masih baru belajar perhitungan ya. Jangan sampai mereka terbiasa ngitung dibantu laptop, PC, komputer, tablet, ataupun AI ya. Ada Nebo juga, ini buat note taking juga sama. Jadi selain aplikasi note bawaan, ada Nebo juga. Dan butuh connect ke internet buat download bahasa ya. Ini kalau build quality nggak ada masalah sama sekali. Kerasa solid karena logam semua. Kemudian layar, mungkin sedikit kerasa ada jarak sih antara display dengan touch panelnya. Kemudian saya mau ngecek tadi aplikasi selain WPS Office, MyScript, sama Nebo. Bloatware-nya tinggal CapCut, sisanya aplikasi Google semua ya. Oke, jadi tidak banyak bloatware. Kemudian yang harus kita cek sedikit adalah kameranya. Ini mode-mode di kameranya. Foto, video, dan dokumen ya. Untuk video bisa rekam sampai resolusi berapa? Full HD. Depan belakang Full HD, dan ada beautification yang menyala. Kita matikan dulu beautification-nya. Saya coba rekam bentar dulu ya. Oke, ini contoh perekaman dengan kamera depan Lenovo IdeaTab 11 di kondisi pencahayaan yang sangat cukup sih, segini. Mungkin teman-teman bisa lihat bokeh nggak ke belakangnya, tapi ini belum pakai efek apa-apa ya. Jadi nggak tahu juga kalau nanti zoom bisa blur background atau enggak. Belum saya tes. Teman-teman lebih penting buat ngecek audionya segini clear nggak. Saya berusaha banget nggak nutupin mikrofonnya. Posisinya di atas doang mikrofonnya, berarti ya? Oke, sepertinya di atas doang. Nanti saya cek kembali. Tapi gimana? Kalau sambil rada digerakin dikit, audionya dan stabilisasinya oke nggak? Iya ya, ternyata si mikrofonnya cuma satu di bagian atas dari tabletnya. Ini kalau saya gerak-gerakin ke keyboardnya, kemudian ke beberapa benda yang ada di meja ini, teman-teman bisa simak ya. Oke, gimana hasil kameranya? Segitu buat sebuah tablet 4 jutaan zaman now, udah lumayan lah ya. Ingat ini pakai Dimensity 6300, performanya ya standar lah ya untuk fabrikasi 6 nanometer. Ingat ini RAM-nya 8 GB, so far dari tadi smooth terasa. Untuk UI-nya, apakah ada mode desktop? Oke, ada. PC mode namanya ya. Dan seperti ini penampakannya. Langsung aja sekarang kita akan coba tempelkan ke keyboard case-nya. Dan ketika keyboardnya disconnected, dia langsung nanya apakah mau keluar dari PC mode. Oke, kita akan coba ngetik sedikit aja. Oke, masih ada autocorrect ya buat si keyboardnya. Tapi by default kalau kamu pakai keyboard kayak gini, dia tidak ada keyboard on screen ya. Nah, begitu dilepas, baru muncul keyboard on screen-nya seperti itu. Otomatis ya, jadi sudah enak banget. Enak buat ngetik, walaupun hampir tidak ada feedback. Jadi tactile-nya hampir zero si tombolnya. Yes. Tidak terlalu tactile, tapi clicky. Suara kliknya kerasa banget.
feedbacknya yang kurang ya. Dengan key travel ada kerasa depth-nya dan membuat kita serasa mengetik beneran, beda sama ngetik di layar, itu sangat jelas. Kemudian yang bisa saya simpulkan buat di video unboxing ini, untuk layar bagus, ini panelnya IPS, warnanya hidup, kemudian kerapatannya sudah cukup ya, 11 inci, 2.5K, kemudian ngetik enak, touch dari Lenovo Pen-nya juga, tadi enak sih, saya cobain. Untuk di aplikasi screenshot dan notes ini memang tidak ada pengenalan tebal tipis ya. Kamu harus pilih sendiri. Mungkin nanti di aplikasi khusus gambar kamu bisa cek pressure level dan tebal tipisnya. Tingkat sensitivity buat tekanan di layarnya ya dari si pensil ini. Oke. Untuk unboxing saya cukupkan segitu aja dulu. Tidak ada masalah so far, alhamdulillah menarik. Harga versus apa yang didapat, karena memang sudah dapat pen, sudah dapat keyboard case juga, yang keyboard case-nya pakai koneksi magnetik ya. Kalau menurut saya, di tahun-tahun sekarang ini dibandingkan beli laptop maksain dengan budget 4 juta, atau rakit PC bahkan, lebih masuk akal buat ambil tablet dengan Android terbaru, udah dapat pensil dan juga keyboard di harga 4 juta. Tinggal kamu pilih storage-nya yang 128 atau 256, tapi tenang, dia masih punya slot micro SD juga, jadi kalau penuh masih bisa ditambahkan. So, ini dia Lenovo IdeaTab yang 11 inci. Demikian penampakannya. Kalau mau disimpan semuanya, taruh pensilnya juga bisa. Sip, seperti itu. Langsung kita tutup. Apakah layarnya mati? Yes, layarnya mati ya ketika ditutup. Seperti ini penampakannya saat mau dibawa-bawa, 11 inci, lumayan ringan ya. Gitu aja ya, silakan yang tertarik cek produk tips shopping yang muncul di video ini atau link di deskripsi. Hatur nuhun sudah menyimak videonya dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.